Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik lifeless faith, iman yang mati, iman yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Kita akan buka dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru. Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Saudara-saudara, ini adalah bagian dari Alkitab yang sangat tidak disukai seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther. Ya. Jadi memang kita mengerti di dalam tradisi reform percaya bahwa ada satu kata sola scriptura, ya, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, hanya Alkitab kuncinya. Tapi kalau saudara lihat, ternyata tokoh reformator ketika merenungkan tentang kanon Alkitab itu, dia berani mengkritisi bagian surat Yakobus. Bagi dia, James Epistle ini adalah epistle of straw. Ini adalah surat-surat jerami yang gampang terbakar dibandingkan bagian-bagian yang lain. Ya, karena tidak ada natur Injil di sana. Bahkan Luther mengatakan tidak ngomong tentang Kristus. Maka sebetulnya ini adalah bagian firman Tuhan yang barangkali bagi dia nggak perlu ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya. Karena kita jelas sejak kecil diajarkan bahwa keselamatan hanya berdasarkan iman. Tapi kalau tadi dikatakan keselamatan berdasarkan perbuatan, sepertinya ini sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dipercayai orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen, saya sangat sedih lagi ketika beberapa tahun lalu saya dengar cerita ini. Ya, saya dengar cerita ini. Orang Kristen bilang, "Oh, orang-orang di luar Kristen perbuatannya baik banget, lebih daripada orang Kristen." Ya, mereka baik banget menolong orang tanpa pamrih, bahkan tanpa menginjili agamanya. Mereka tulus menolong, mereka gak peduli nanti orang percaya atau tidak kepada agamanya. Ya, lalu orang Kristen menjawab apa? Iya, karena mereka melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Kan kita sudah diselamatkan, jadi kita tidak perlu bersaing berbuat baik. Saya ngerasa jawaban ini konyol aja. Konyol. Itu untuk pembelaan bahwa it's okay, kita gak baik lebih daripada mereka. Mereka memang, dan kita berasumsi, oh karena mereka melakukan itu demi keselamatan. Siapa bilang? Saya sudah ceritakan guru-guru saya. Saya bilang sama dia, "Bu, mau percaya Yesus masuk surga. Gak percaya Yesus dihukum." Terus dia marahin saya, "Johan, kamu percaya Tuhan demi masuk surga, pamrih kamu."
Kalau saya berbuat baik, kebenaran, keadilan, karena Tuhan perintahkan surga dan neraka saya serahkan kepada Tuhan. Dia melakukan itu karena perintah Tuhan, gak perlu dia neraka atau surga. Barangkali dia yang lebih Kristen daripada banyak orang Kristen. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Oh gak apa-apa, kan kita diselamatkan karena bukan perbuatan baik, karena iman kita, karena percaya kita. Jadi gak usah bersaing, gak apa-apa mereka lebih baik dari kita. Saudara-saudara, banyak pembenaran-pembenaran diri dari argumen Kristen supaya dirinya lebih tenang, supaya dirinya lebih oke, supaya dirinya merasa tidak bersalah. Pembelaan-pembelaan diri yang sebetulnya penuh dengan asumsi yang tidak terbukti ketika kita mengatakan itu di orang lain, betul? Ya. Malah barangkali mereka adalah orang Kristen yang benar, tapi mereka belajar perbuatan baik dulu baru nanti kenal Yesus. Oh, Yesus satu-satunya juru selamat. Itu menuntun mereka mengenal Tuhan. Tapi akhirnya tergantung yang kehidupannya tidak bisa dilihat. Yang terus berkata, gak apa-apa karena kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi perbuatan itu gak penting, saudara-saudara. Saudara-saudara, permasalahan yang terjadi adalah ketika reformasi, saudara-saudara, Luther banyak mengambil dari tulisan Paulus atau Ibraninya Saul. Ya. Karena Saul mengatakan dengan Paulus mengatakan dengan ini. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Jadi Alkitab bertentangan enggak? Satu dibilang tuh kamu dibenarkan Yakobus tadi karena perbuatan bukan karena imanmu. Tapi rasul yang lain bilang kamu dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan-perbuatanmu. Bingung kan? Tetapi akhirnya Luther mengambil bagian ini yang paling penting sehingga harusnya Yakobus gak perlu ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Anda ambil yang mana? Yang ini gampang ya? Enggak juga, saudara-saudara. Saudara, permasalahannya adalah apa? Sistem teologi yang dikonstruksikan di dalam kekristenan itu dibangun dari pemisahan antara pemikiran Paulus dan Yaakov atau Yakobus dan Paulus. Dia dipisahin. Dan dipisahin itu ada isu yang namanya faith and works. Jadi kalau faith gak ada works. Kalau works gak faith. Ya. Kalau faith gak kelihatan. Kalau works kelihatan. Yang gak kelihatan lebih penting. Apalagi kekristenan ditambah kena pengaruh Platonisme. Roh gak kelihatan lebih penting daripada yang kelihatan. Inner beauty lebih penting daripada physical beauty. Ya udah gak usah mandi seminggu. Inner beauty. Udah gak usah pakai skincare. Ya. Saya aja lihat istri saya, anak saya pakai skincare pengen juga, cuma males gitu ya. Biar nanti mahal saudara-saudara. Udah, gak usah. Inner beauty kan. Memuji tenang yang Tuhan, yang penting hati. Tubuh gak penting. Makanya kalau ke gereja kayak zombie. Gak apa-apa, hatiku memuji Tuhan. Nonton bola beda, dapat undian beda, gaji naik beda, saudara-saudara ekspresi tubuhnya. Jadi di sini penuh dengan permasalahan karena kita memisahkan antara Paulus dan Yakobus dan kita berasumsi bahwa mereka beda. Karena mungkin pakai pembenaran, Paulus kan yang nulis lebih banyak, Yakobus kecil banget, tipis banget. Saudara tahu, Yakobus ini pimpinan gereja dan dia adalah saudara Yesus. Adik Yesus menjadi satu pimpinan. Bahkan ketika Paulus mempertanggungjawabkan ajarannya, dia harus menghadap Yakobus pemimpin gereja yang sangat dihormati pada masa itu. Karena dia adalah adik kandung daripada Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, ada ayat yang lain lagi saudara-saudara. Ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu adalah bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Tapi tunggu dulu, di bagian yang lain Efesus juga Paulus ngomong ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini masalahnya. Memang iman, tapi Paulus gak pernah menghilangkan perbuatan. Iman itu tidak terpisah dari perbuatan. Kita terpisah teori, praktek. Praktek beda, harus ngerti teori, gak bisa praktek. Ya. Karena itu western education. Teori dulu baru praktek. Ternyata banyak kita belajar teori, suruh kerja, bego kita. Sekarang pendidikan barat sudah mengerti harus magang dulu.
bikin bisnis dulu, kerja dulu, baru boleh lulus. Lebih alkitabiah, lebih timur. Kalau timur, saudara-saudara, kamu ngerti? Ngerti? Kok nggak bisa? Kan ngerti, belum tentu bisa. Nggak ngerti kalau bagi barat, ngerti. Kalau bagi orang timur nggak ngerti. Kamu denger kok nggak dilakukan? Kan denger, nggak harus ngelakuin. Nah itu barat, saudara-saudara. Kalau Alkitab, denger itu berarti kamu dengerin papa, enggak. Kita kan timur banget. Kamu dengerin papa apa? Enggak. Denger pak, kok nggak dilakuin? Kan denger dengan melakukan berbeda. Itu tadi saudara-saudara. Ya, sama kalau istri sama suami. Kamu dengerin aku nggak sih? Gitu. Artinya kamu peduli sama aku, saudara-saudara. Ini Alkitab sebetulnya ditulis dengan perspektif yang holistik, Eastern worldview, bukan Greek worldview. Walaupun ada bagian-bagian Greek, karena memang ditulis juga untuk orang-orang Yunani, saudara-saudara. Ada seorang tokoh Yahudi Kristen, Messianic Judaism, ya, yang bernama David Edgerton. Dia mengatakan apa? Yaakov and Saul are in complete harmony, but understand genuine faith as consisting of an inward acknowledgement of God's truth, which is expressed and flows outward in the form of good work. Ya, kenapa Paulus ngomong perbuah iman itu penting? Karena di zaman itu ada orang yang Yahudi yang bangga. Lihat kami beriman karena kami sunat, kami melakukan Torah, kami bisa jaga, kami bisa puasa. Orang itu tidak beriman karena tidak puasa. Paulus mengatakan iman itu bukan perbuatanmu yang kau sombongkan. Maka Paulus mengkritik perbuatan. Mengerti? Perbuatan yang disombongkan, tapi kalau perbuatan baik disuruh sama Paulus, saudara-saudara. Jadi kita harus melihat Alkitab berdasarkan konteksnya. Paulus dan Yakobus tidak pernah bertentangan. Mereka harmonis seorang dengan yang lain, saudara-saudara, ya. Maka itu saudara-saudara, faith and works itu, iman yang benar tidak pernah dipisahkan dari perbuatan itu, perbuatan yang benar, saudara-saudara. Karena iman ada perbuatan di dalamnya. Jadi ketika kita membaca bagian tadi, kita harus hati-hati. Karena iman yang dimaksud Yakobus adalah iman apa, saudara-saudara? Iman yang tidak sepenuhnya. Iman yang digunakan Yakobus adalah iman yang tidak sepenuhnya. Iman partial, ya memang itu tidak harusnya disebut iman, betul kan? Tapi untuk mengajar supaya mudah, iman yang partial, iman yang cuma mengaku secara intelektual, saudara-saudara. Itu yang dikritik ketika Yakobus mengatakan bahwa iman yang kosong, iman yang mati itu adalah iman yang tidak sebenarnya, iman yang hanya bagian kecil, iman yang hanya di wilayah intelektual. Ya, disebut sebagai apa? Iman yang tanpa tindakan, iman saja, iman yang kosong, iman yang mati atau tidak punya kehidupan, saudara-saudara. Sama aja kalau kayak kita punya calon, ya, calon istri, calon mama anak kita atau calon suami anak kita. Aku tuh bedulnya cintain kamu loh. Walaupun aku selingkuh, aku tetap cintain kamu sebetulnya. Kamu mau nikah sama orang kayak gitu? Ya. Aku selingkuh enggak apa-apa, tapi aku cinta kamu. Gak bisa, saudara-saudara. Kalau kamu mau nikah, kamu gila. Ya. Kamu mau anakmu menikah dengan pria atau wanita seperti itu? Enggak apa-apa, aku selingkuh. Aku selingkuh hanya tubuhku, hatiku buat kamu, saudara-saudara. Gak bisa. Itu adalah keseluruhan. Maka ketika seseorang mengatakan cinta, dia harus berjuang. Walaupun kita tahu cinta dia gak sempurna. Bisa seseorang selingkuh karena jatuh. Dan orang yang cinta selingkuh karena jatuh, biasanya dia menyesali seumur hidup. Bahkan mungkin dia tidak berani menemui orang yang paling dicintai karena dia sudah terlalu melukai. Kalau yang tadi itu gak cinta. Ah, gak apa-apa kan, jatuh sekecil aja. Kan manusia bisa berubah. Kepala lu. Ya, saudara-saudara. Kalau dia jatuh nyesel sampai dia datang, aku gak rasa pantas buat kamu. Dan dia pergi, aku memang layaknya sudah gak menyakitin kamu lagi, pergi. Baru enggak kamu balik lagi. Kalau dia tetap merasa dirinya benar, dia ngerasa itu hanya kejatuhan, harus diterima, wajar kan kejatuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lu tidak berhak ngomong itu. Yang berhak ngomong itu adalah orang yang disakiti dan sudah kena anugerah Tuhan. Wajar kamu berdosa, ngerti? Ya. Karena tidak ada ayatnya. Kalau kamu berdosa, bilang aja sama orang yang padanya berdosa, wajar kan aku berdosa, maka ampuni. Kamu gak boleh gak ampuni aku, gila loh. Ya, gak boleh kayak gitu, saudara-saudara. Ya,
Jadi iman yang disebutkan di sini adalah iman yang mati, iman yang tidak sempurna, hanya intelektual, bukan iman yang otentik yang seperti diyakini Paulus. Karena Paulus meyakini iman yang otentik berserta dengan perbuatannya, maka Yakobus menekankan perbuatan yang juga tidak mungkin terlepas dari iman kepada Tuhan. Amin. Maka itu adalah sesuatu yang integral, tidak terpisah. Sekalipun saudara-saudara di dalam perjalanan kita bisa lemah, kita bisa penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan ketidaksempurnaan, tapi kita berjuang untuk mencintai. Ya. Ketika pasangan-pasangan dituntut sama pasangannya, kayaknya kamu kurang mencintai aku. Saya tahu biasanya kita membela diri, saya juga cinta apa aku sama kamu. Tapi sebagai orang yang kenal kebenaran, kita jujur, ya sih memang ya. Mungkin kalau di depan istri atau di depan suami, enggak, gue udah cinta kamu. Padahal di dalam hati, kurang apa? Padahal di dalam hati, iya sih kayaknya gue tetap egois ya. Iya kan? Kayaknya gue harus belajar lagi untuk mencintai dia lagi. Ya. Ini istriku yang ada di perasaanku ketika kamu tanya ya. Bener kan? Ya. Walaupun kita gengsi, pembelaan gitu. Kita punya banyak intelektual untuk membela diri. Tapi sebetulnya di hati kecil kalau kamu sudah ada cinta. Kayaknya aku harusnya gak boleh kayak gini ya. Ya. Tapi ya manusia berdosa ya. Gak pembelaan juga ya. Semoga bisa lebih baik. Amin. Ya saudara-saudara. Itu amin buat diri saya sendiri. Saudara-saudara, itulah iman yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi gak usah takut ketika Yakobus mengatakan iman karena perbuatan aku akan membuktikan. Tidak, orang diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena iman, tapi karena perbuatan, bukan karena iman. Maksud iman di sini harus mengerti sebagai konteksnya. Saya pernah khotbah ini langsung dilaporin sama waktu saya lulus sekolah Alkitab. Saya khotbah di remaja di satu gereja, langsung pembinanya laporin gembalanya, saudara-saudara. Terus habis itu saya dipanggil, kamu mengajarkan ya iman nggak perlunya perbuatan. Enggak. Ya, karena hanya menyangkap secuil, harus dilihat. Maka ketika seperti kita lihat Yahudi membunuh Kristus, harus dilihat saudara-saudara, Yahudi yang diwajudkan itu adalah Yahudi penguasa di Yerusalem, bukan semua orang Yahudi, mengerti? Jew Jerusalem. Karena apa? Judean Jew, karena mereka sudah berpolitik, sudah punya kekuasaan, sudah hebat, dan Yesus muncul mengganggu mereka. Tapi kalau Jew yang di Galilea, yang tersingkirkan, yang di Samaria, yang gak dianggap Jew, mereka menyambut Yesus. Jadi Yahudi juga ada banyak saudara-saudara. Jadi gak bilang, oh Yahudi menyalibkan Yesus maka Yahudi dihukum. Itu yang terjadi di barat sehingga terjadi antisemitisme kan. Akhirnya antisemitisme membentuk menjadi prosemitisme sekarang. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena Israel dipilih Tuhan. Israel sekarang ada orang percaya. Ada Israel Yahudi ortodok. Ada Yahudi liberal. Ada Yahudi ultra ortodok. Bahkan di Palestina banyak orang Kristen saudara-saudara. Ya, itu kenyataan saudara. Kita tidak bisa berpihak dengan wah mereka Israel. Makanya gak pernah kalah. Karena bangsa pilihan Tuhan. Dia di Alkitab kalah terus tuh. Ya kan, saudara-saudara, kadang-kadang kita harus berhati-hati kalau lihat konteksnya apa yang terjadi di sana, saudara. Saya tidak pro mana aja, saudara. Ada Alkitab mengajarkan pro yang mengalami ketidakadilan, tetapi di dalam konteks seperti ini sulit banget karena media semua punya kepentingan sehingga kita benar-benar tidak tahu, saudara-saudara, sulit sekali. Tapi kita harus berpihak kepada yang sangat mengalami ketidakadilan. Tapi sungguh sulit di tengah dunia media seperti ini, ya. Saudara-saudara, saya tidak lama hari ini. Jadi apa itu lifeless faith? Lifeless faith, saudara. Ini Yakobus keras banget loh. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Allah saja, itu baik. Setan pun percaya akan hal itu dan dia gemetar. Artinya apa? Saudara, engkau percaya hanya satu Tuhan, itu penting bagi orang Yahudi. Karena Yakobus orang Yahudi. Ya. Kalau saudara tahu gereja itu pada masa itu ada dua. Gereja Yakobus dan gereja Paulus. Karena ternyata akhirnya Paulus dipakai untuk melayani orang-orang di luar Yahudi. Sehingga ketika itu akhirnya ada banyak orang Gentiles, bukan Yahudi yang tidak bersunat, akhirnya diterima di gereja. Dan dikatakan Yakobus mereka gak perlu disunat. Mereka gak perlu ikut makanan kosher. Jadi gereja pada masa itu saudara-saudara ada dua gereja. Yang namanya gereja Gentiles dan gereja Yahudi. Gereja Yahudi di bawah kepemimpinannya Yakobus, Petrus, yang mereka tetap melakukan Taurat sebagai lifestyle. Itu yang diteruskan sekarang dengan Messianic Judaism.
Jadi mereka tetap melakukan Taurat, mereka makan kosher, tapi mereka mengatakan keselamatan bukan karena gue makan kosher, tapi ini hanya cultural. Cultural aku sebagai orang Yahudi, aku boleh menghidupinya. Itu Messianic Judaism. Dan ini sebetulnya dari tradisinya Yakobus. Tetapi saudara-saudara, akhirnya karena pada waktu itu orang Kristen nggak mau perang kan? Karena ada ayatnya, kalau ada perang kamu lari ke sana, pergilah, tinggalkanlah kota. Ternyata orang-orang Yahudi yang perang sama Romawi kesel sama orang Kristen. Akhirnya orang Kristen diekskomunikasi. Ada namanya Birkat Haminim, terkutuklah doa di sinagog, terkutuklah orang Kristen. Baiknya nama mereka dihapuskan dari buku kehidupan. Ada ucapan doa bagi orang-orang Yahudi. Sejak hari itu Messianic Judaism, Yahudi Messianik ini nggak berkembang. Karena orang Yahudi diputuskan hubungan dengan orang Kristen yang tidak mau berperang melawan Romawi pada masa itu. Mengerti? Akhirnya yang berkembang gereja Paulus yang Gentiles ini saudara-saudara. Tapi sekarang Messianic Judaism berkembang di Amerika ketika banyak orang Yahudi akhirnya percaya Kristen. Akhirnya mereka percaya, mereka tetap masuk ke gereja Kristen, gak cocok culture-nya. Kayak orang Chinese datang ke gereja jadi kok gak cocok culture-nya, gak ada sinciaan gitu ya. Kalau di kita ada sinciaan, akhirnya mereka kembali ke Yahudi as a lifestyle. Bukan untuk salvation. Ya, itu namanya Messianic Judaism. Jadi David Edson ini ada seorang tokoh Messianic Judaism saudara-saudara yang saya baca ya. Jadi ngomong apa? Di dalam orang Yahudi, kata engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu penting. Kayak orang Muslim punya syahadat, mengerti? Ya, tiada Tuhan selain hanya Dia saja. Itu sebetulnya Yahudi punya yang namanya Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu adalah pengakuan yang setiap hari pagi malam diucapkan sama orang Yahudi. Dan ketika orang Yahudi mau mati harus Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kalau sampai selesai bagus ya. Jadi Yakobus bilang apa? Itu pengakuan yang paling penting di Yahudi. Setan percaya, gak cuma percaya, dia gemetar. Kamu aja gak gemetar. Oh ini keras banget ya. Yakobus. Artinya apa? Lifeless faith adalah Stern mengatakan ini. Faith by itself or faith alone unaccompanied by the right kinds of action is dead, barren. No better than so-called faith that demons have. Jadi sebetulnya iman percaya sama Tuhan itu esa. Itu imannya setan. Lebih bagus karena setan gemetar. Ya kan? Saudara ini keras banget loh ya. Iman yang kamu cuma gue percaya kok. Gue oke. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu juru selamat, gak ada yang lain. Itu adalah faith that demons have. Tapi demons juga gemetar. Jadi lifeless faith itu adalah faith yang dimiliki seperti setan-setan saudara. Yang percaya Tuhan itu ada. Dan mereka ketakutan dengan Tuhan ini. Yakobus sangat keras. Lifeless faith itu seperti apa saudara-saudara? Ini dikatakan beberapa ayat yang kita baca tadi. Apa gunanya ia mempunyai iman tanpa perbuatan? Lifeless faith adalah iman tanpa perbuatan. Apakah iman itu menyelamatkan dia? Lifeless faith adalah iman yang tidak menyelamatkan. Karena iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang tidak pernah dilepaskan dari perbuatan. Maka tidak heran begitu kita percaya kepada Tuhan, kita tergerak untuk berbuat baik. Betul? Walaupun tidak sempurna kita pengen. Kalau kita jahat kita gak tenang. Walaupun kita jahat, habis itu kok gue jahat banget ya gitu kan. Gak bisa saudara-saudara kita tenang dengan itu. Ya, karena cinta Tuhan yang begitu besar sehingga kita tergerak. Saya ingat sekali pertama kali saya cinta Tuhan. Dulu saya adalah anak yang iri. Karena sibling rivalry, saya merasa adik saya disayang oleh papa saya. Dan saya merasa ya udah gue nyayangin diri gue sendiri aja. Gue jadi hebat sendiri aja supaya bangga orang bisa lihat ke gue. Tapi ternyata ketika gue punya banyak prestasi juga gak lebih bahagia. Karena cinta itu tidak didapatin dengan sendiri. Cinta didapatin dari orang-orang yang Tuhan berikan untuk menyayangi kita. Betul ya. Tapi begitu saya kenal cinta Tuhan. Anehnya saya sudah tidak masalah. Papa saya lebih sayang sama adik saya. Karena saya juga tambah sayang sama adik saya. Dan saya sayang sama papa saya. Sudah. It's not a big deal. Ya.
Kan saya ngomong, ya nggak apa-apa lah Pak, lu kan memang lebih sayang adik. Bukan nggak, artinya lu nggak sayang gua Pak. Ya, kamu sayang aku cuma kamu lebih cocok sama adik gitu ya. Nanti kalau punya anak 2-3 tahu saudara-saudara. Bukan nggak sayang, semuanya sayang. Cuma kadang-kadang ada yang ngeselin, betul kan? Yang kayak kita, makanya kita marah sama dia karena kita nggak bisa marah sama diri kita. Padahal dia sangat mirip dengan kita, betul ya. Yang punya anak 2 udah ngerti ya, senyumnya itu tulus ya. Saudara-saudara, bukan nggak sayang, dan cinta itu membuat kita lebih bisa mencintai lagi dan nggak peduli saudara-saudara. Yang lanjutannya, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati dia. Kalau mati apakah bisa disebut iman? Tidak. Manusia, bahkan Yakobus mengatakan dengan keras, manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lu mau bukti, lu kurang cukup tuh. Lu gak ngerti, ini sebetulnya lu masih gak ngerti ya, gitu loh saudara-saudara. Lu bodoh banget sih, ya sebetulnya gitu saudara. Kasar juga ya, gitu. Karena udah buat. Kamu tahu punya temen, udah dikasih tahu lu pacarnya enggak, pacar itu nggak cocok buat lu, udah tetap dia enggak, ya udahlah, terserah lah, ya, udahlah terserah lah, gue nggak tahu harus bilang apa lagi, ya kan? Nggak cocok bukan selamanya ya, sembuhin dulu nanti cocok ya, bisa ya. Saudara-saudara, belum waktunya tepat bisa ya. Itu pacaran itu heran saya, kadang ngerasa cocok tapi waktunya nggak tepat. Saya dulu pernah punya pasangan, nggak ada Asia saudara-saudara. Saya terselamatkan nama Cimal karena ada Asia. Makanya bisa long distance. Asia telepon 2 jam cuma 4.000. Waktu saya sama yang lama udah pacaran 1 tahun, telepon 10 menit 60.000 saudara-saudara. Nggak sampai 10 menit, pakai zamannya telepon itu tahu saudara-saudara. Ya, itu cuma 10, ya nggak selamat lah. Ya, nggak ada teknologi saudara-saudara ya. Jadi bukan masalah selalu nggak cocok, kadang-kadang teknologinya kurang tepat ya pada masa itu ya saudara-saudara. Ya memang ya Tuhan tahu waktunya yang tepat kapan ya. Saya akan lanjutkan saudara-saudara kita di dalam hari ini. Dan apa itu perbuatan, kita perlu tahu. Ternyata perbuatan di dalam Alkitab kata yang digunakan adalah ergon ya. Ergon itu adalah kata Yunani untuk menerjemahkan kata-kata di bawah ini. Menerjemahkan kata Ibrani masheh dan ashah, yang artinya sebuah tindakan usaha manusia dan sebuah perbuatan manusia. Atau melakah yang artinya perbuatan dari tangan manusia, seorang profesional yang melakukan sesuatu ya. Makanya orang-orang beriman juga disuruh membangun bait suci pada masa itu, dan dengan perbuatan tangannya, dengan seni yang tinggi dia membangun. Itu bagian juga ekspresi dari iman ya. Lavot artinya bekerja. Tapi ada sesuatu yang menarik dari seorang tokoh Kristen Yahudi. Dia mengatakan apa? Tindakan yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah memberikan pakaian dan makanan bagi orang-orang yang kekurangan itu. Ya, memberikan makanan berarti dengan tangannya melakukan sesuatu yang nyata. Maka di ayat tadi kalau kita lihat saudara-saudara, di ayat yang ke 16 sampai 17 mengatakan apa? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makan sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ini bukan ada iman. Iman itu artinya ketika kamu tahu temen, kamu putus cinta ya, kamu butuh temen ya, ya udahlah, baik gitu. Itu nggak ada gunanya. Tapi butuh temen, gue temenin sih, walaupun aku harusnya jaga anak, nggak apa-apa lah gue temenin lo. Itu saudara-saudara. Ada perbuatan yang nyata. Ketika temenmu bangkrut, dia cerita sama kamu, waduh aku gak bisa membantu, uangku bener-bener habis, tapi aku paling gak bisa ngajak kamu makan hari ini. Walau terbatas, dia makan hari ini bersama dengan teman. Itulah iman. Iman yang tidak terpisahkan. Dan di sini ada sesuatu yang unik. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, memberi pakaian buat orang yang gak punya pakaian adalah kesalehan. Kenapa? Karena itu ditandai ketika Tuhan melihat Adam dan Hawa yang telanjang, yang berdosa, yang terancam dengan kehidupan yang begitu mengerikan pada masa itu. Ketika dosa masuk, Tuhan mengotori tangannya, menyobek binatang kesayangan dia yang ciptaan juga indah, untuk memberikan pakaian kepada manusia yang sedang lemah dan berdosa. Jadi orang Yahudi memberikan pakaian itu sebagai sebuah kesalehan
Ya. Maka ini berbicara tentang apa? Memberikan makanan. Ini berbicara hospitality. Saya sudah menyampaikan kan, kesalehan itu adalah hospitality. Orang saleh pada zaman Alkitab bukan karena baca Alkitab tiap hari. Ya. Nanti saya jangan disalahpahami ya. Ada yang salah paham bilang Pak Johan mengajarkan nggak usah baca Alkitab katanya. Enggak, saya ngomong gini. Yesus itu baca Alkitab tiap hari nggak? Belum dicetak. Ya kan? Belum dicetak abad 15 saudara-saudara. Jadi orang mulai baca Alkitab setelah percetakan abad 15 di zaman reformasi. Gara-gara kertas dari China dan ada mesin cetak dari Gutenberg. Jadi zamannya Martin Luther. Makanya kita karena mewarisi tradisi reformasi kita baca Alkitab tiap hari. Kalau Yesus saudara-saudara mereka itu dengar oral Torah. Jadi mereka mendengungkan, menyuarakan, menyanyikan, menubuhkan setiap hari. Jadi jangan bangga kalau baca Alkitab tiap hari. Oh saya sudah 50 kali. So what? Saya pernah mendengar kata pendeta Yakub Susabda. Jangan bangga baca Alkitab tiap hari. Pernah gak gumpulin 1 ayat sebulan dan coba praktekkan di hidupmu? Bukan berarti haleluya gak usah baca Alkitab tiap hari ya. Bukan itu saudara-saudara. Menghidupkan. Dan Paulus lebih dahsyat lagi lah Alkitab yang dibaca orang setiap hari. Kau adalah surat yang terbuka. Sehingga orang bisa ngerasain, oh ada Tuhan, ada cinta melalui kehidupanmu saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Lively faith. Jadi bukan lively faith tetapi adalah lovely faith saudara-saudara. Lovely faith adalah apa? Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Ya. Dan saudara tahu ini tidak bertentangan di dalam Ibrani 11 ayat 8 dan 17 juga mengatakan karena iman Abraham taat. Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi ternyata Yakobus dan Ibrani itu sama. Yang satu Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Yang Paulus mengatakan Abraham dibenarkan karena iman. Tapi iman itu ada ketaatan. Betul? Jadi itu bukan sesuatu yang terpisah. Iman dulu baru ketaatan dulu atau dari iman. Sudahlah saudara, itu sama aja telur dulu atau ayam atau telur. Udah ada telur ayam, selesai. Betul? Roh kita atau tubuh kita? Tubuh dan kita udah nyatu begitu kita tanya ada roh dulu atau tubuh, betul kan? Karena Tuhan ciptanya langsung. Ya. Kan bisa toh langsung dua. Anak kembar mana dulu? Dua-duanya. Memang keluarnya beda, tapi jadinya kita gak tahu kan? Kalau tahu-tahu pluk dua. Saudara-saudara, ya dari papa mamanya iya sih. Saudara-saudara. Ya. Ya lalu Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Tapi di Ibrani dikatakan karena iman, Rahab pelacur itu menyambut pengintai-pengintai dengan damai. Dulu saya bodoh banget. Saya tanya sama Profesor Richard Pratt. Dia profesor yang kalau saudara tahu pelayanan third millennium ya. Itu seorang profesor, dia S2 filosofi dari Harvard. Dia mengajar dulu di RTS dia ngajar di STTR. Dan ketika saya datang, ini kok Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun mengeraskan hatinya. Jadi Firaun dikeraskan hati Tuhan baru hatinya keras atau Firaun keras dulu baru Tuhan mengeraskan hatinya. Saya tanya gitu. Dia bilang barengan, dia bilang itu selesai. Ada kan ayat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau berarti Firaun gak salah dikerasin Tuhan. Tapi ada ayat Firaun mengeraskan hati. Itu dua-dua bersamaan ada di sana saudara-saudara. Tapi mungkin karena kita itu dididik dengan pendidikan barat. Yang selalu mengerti awal muasalnya itu di mana. Ya, ada ini telur dari mana, ayam dari mana, sampai kita masuk ke dalam first mover, first designer, first cause. Akhirnya kita selalu berpikirnya runtutan. Ketika sudah berpikir dengan cara Yunani, kita lihat Alkitab, oh ini dosa karena siapa? Karena pohon dari mana? Karena Tuhan kenapa nyiptain pohon? Udah tahu nggak bakal dimakan? Udah tahu. Nah kalau tahu makan berdosa kenapa diciptakan? Jadi apakah Tuhan jahat? Nah itu saudara-saudara. Padahal Alkitab itu ditulis menunjukkan sastra yang indah di perjanjian lama. Walaupun manusia jahat dan begitu melawan Tuhan, cinta Tuhan nggak pernah hilang. Salah membaca. Ini gara-gara siapa? Ya, anak gue kok gak sempurna lahirnya, penuh dengan luka. Ini gara-gara genetikmu ya, genetikmu. Mau gara-gara genetiknya siapa? Sudah anak kita punya kelemahan yang harus kita cintai dan berjalan bersama-sama dengan iman untuk Tuhan menyatakan cintanya. Amin. Makanya Tuhan ngomong, ini salah siapa? Orang tuanya atau orang buta ini? Tuhan cuma ngomong, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang ini. Amin.
Kadang orang Kristen tanya-tanya yang gak jelas. Maka saya suka seorang penulis. Manusia diciptakan bukan untuk memahami hidup, tapi untuk menghidupi hidup. Wah. Karena banyak kan yang kita gak paham tapi kita tetap hidup. Sudah tak ceritain kan, Iyo tanya, "Pak, kenapa papaku papa?" Saya jawabnya apa? Karena papamu papa, maka ada pertanyaan kenapa papaku papa. Iya kan? Kalau papamu bukan papa, kamu tanya sama orang itu, kenapa papaku papa? Iya udah selesai. Nggak ada jawaban artinya saudara-saudara. Itu sebuah kenyataan, kamu terlempar, kamu jadi anakku. Terimalah bapakmu dengan segala kelemahannya. Dan gue juga menerima lu dengan segala kelemahan dan keterbatasanmu. Ya. That is reality. Ya. Kenapa putus cinta? Kenapa gue ditinggalkan? Kenapa gue putus? Kenapa dia gak ngomong dari awal kalau bakal tinggalin aku? Siapa yang ngerti? Dia udah pergi, selesai. Sekarang gimana kita hidup? Amin. Jangan ditinggalin ya setelah ini ya. Saudara-saudara, ternyata ini adalah sesuai dengan yang rabbinic literature mengatakan, he who saves one life, it is as if he saved a world. Ini adalah sebuah kutipan dari sebuah film yang dibikin Mel Gibson, judulnya Schindler's List. Film yang mungkin Anda gak suka lihat karena dari 45 menit atau 1 jam hitam putih. Tapi mendapatkan penghargaan Oscar. Dari kisah nyata seorang yang bernama Oscar Schindler. Makanya dapat Oscar ya, karena namanya Oscar. Oscar Schindler, saudara-saudara. Seorang Jerman yang sebetulnya punya keuntungan memanfaatkan orang Yahudi untuk bekerja di pabriknya, dia jadi kaya. Tapi dia melihat Yahudi disiksa, dia gak bisa. Dia gunakan semua kekayaan untuk nyelamatin ribuan orang Yahudi. Dan di situ sampai orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan bisa melihat dan bisa mengatakan, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, dia sedang menyelamatkan seluruh dunia, saudara-saudara. Dari seorang yang bernama Oscar Schindler, seorang Kristen, lihat ada salib. Sehingga sampai hari ini setiap keturunan-keturunan Yahudi Schindler, sampai mereka disebut sebagai Yahudi Schindler, datang ke seluruh penjuru dunia untuk kasih batu di makam. Karena orang Yahudi kan selalu bikinlah batu, dirikanlah batu sebagai peringatan akan keselamatan yang dilakukan Tuhan buat kamu kan. Mereka memberikan batu-batu itu sebagai penghormatan. Keturunan mereka kedua, ketiga selamat gara-gara siapa? Gara-gara Oscar Schindler, saudara-saudara. Ya, jadi saya akan akhiri dengan satu yang mengagetkan dan saya bersyukur ada ayat ini. Ya, Yakobus mengakhiri tulisannya di pasal yang kedua dengan mengatakan ini. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Ini penting banget dan saya baru sadar ketika baca ayat ini. Karena kalau kita melihat Alkitab dituliskan seperti ini, Alkitab dituliskan secara paralel. Jadi saudara-saudara, tubuh dan roh gak bisa dipisahin, betul? Ketika kita nanti mati, ada seorang teolog yang memilih mengatakan bukan roh yang tinggal. Ya, karena dia mencoba menyelamatkan kekristenan dari dualisme. Ya, ada seorang teolog namanya Stanley Grant, dia bilang, ketika kita mati ada diri kita yang tidak sempurna. Dia nggak mau pakai kata roh, saudara-saudara ya. Tapi sebetulnya karena roh sudah terlalu terdistorsi, dianggap lebih spiritual daripada tubuh. Sehingga kita berpikir kalau kita mati, roh kita bersama dengan tubuh. Tubuh kita mati dimakan cacing dan kita bersama dengan Tuhan selamanya roh kita. Padahal kekristenan mengenal kebangkitan tubuh, betul? Tubuh kita akan dibangkitkan. Karena kita yang sejati adalah kita yang punya roh dan tubuh. Keduanya tidak pernah satu. Maka seorang teolog yang Athanasius mengatakan apa? Manusia ketika dia mati, ada bagian dirinya yang tidak sempurna. Dia sedang mengalami abnormality. Sebuah ketidaknormalan manusia yang perlu nanti ketika Tuhan datang kedua kali dibangkitkan dan disempurnakan secara utuh. Itulah penebusan yang sempurna di dalam Kristus. Kristus sudah sempurna tapi ada pemulihan yang dahsyat. Ada eskatologi di sana. Tapi sesuatu yang luar biasa dari bagian ini. Ketika kita melihat ini, kita harus melihat paralel. Dikatakan apa? Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Jadi ternyata kalau orang Kristen yang menghargai roh oleh Yakobus diidentikan dengan perbuatan. Keren ya? Tubuh iman, roh perbuatan, saudara-saudara. Ini paralel harus dilihatnya. Ya. Jadi perbuatan itu bersifat rohani. Bersifat bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Kalau Anda dualistis, kalau Anda percaya roh lebih baik dari tubuh, ya Yakobus mengatakan roh yang paling sempurna. Dan itu perbuatan. Inti dari jiwamu itu perbuatan baik. Perbuatan kesalehan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh itu juga iman, saudara-saudara. Ya.
Tapi seorang tokoh, kalau saudara tahu, Paulus itu punya guru namanya Gamaliel. Gamaliel itu punya murid namanya Simon. Simon itu ngomong kayak gini, the most important matter is not study of the Torah, but it's practice. Bahkan orang Yahudi, guru daripada Paulus, maka jelas Paulus mengerti ini. Bahwa yang penting bukan kamu mengerti doktrin, mengerti pengetahuan akan Alkitab, ya, tetapi kamu mempraktekkan, menghidupi, karena itu adalah tanda iman sejati yang kita miliki, saudara-saudara. Semoga kita bisa terberkati dengan bagian ini, dan kita bisa mulai memikirkan iman kita adalah iman yang tidak pernah terlepas dari perbuatan-perbuatan baik. Iman kita integral dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik kita tidak mungkin terlepas dari iman kita. Perbuatan baik kita integral dengan iman. Jadi kita diselamatkan karena apa? Karena iman kita diselamatkan. Tapi iman yang tidak pernah meniadakan perbuatan baik. Karena Dia selalu ada di sana.